Sekarang Dinda, pada dasarnya kalau kamu melihat perempuan, laki-laki itu gampang. Ketika dia mampu menghargai ibu. Oh iya. Laki-laki yang mampu menghargai seorang ibunya, saudara perempuannya, dia akan berhati-hati terhadap pasangannya. Jadi kamu lihat, kalau mencari seorang pria itu bukan lihat bagaimana dia memperlakukan kamu. Halo Bunda. Bunda habis lari nih. Iyalah, orang di sini. Dapat berapa putaran tadi Bunda? Tadi aku sih cuman kuat 3 putaran. Ya ampun, aku cuma dapat 1 lari, terus habis itu sisanya jalan. Juga 3 juga sih. Iya sih, enak juga ya kalau sore di sini ya. Ternyata rame ya. Rame banget. Setiap hari sih Bun, jadi Senin. Apalagi hari Minggu pasti rame banget di sini. Ya. Bunda pernah pertama kali atau udah sering? Udah sering sih. Udah sering. Ntar dulu, kamu jangan lanjut karena di depan kita nih ada yang syuting. Kamu sekarang sama aku kan. Nah, ini akan masuk di catatan harian Julia. Oh, Catatan harian Julia itu jangan lupa, kamu sudah pernah buka belum? udah subscribe. Oh, sudah. Subscribe ya. Jadi nanti teman-teman semuanya, teman-teman Dinda dimanapun berada, kita mau ngobrol sore. Kita habis olahraga dan kita mau rombongan teman-teman dari Mustopo. Oh, Mustopo ya. Universitas Mustopo. Universitas Mustopo, dekat banget tetangga sama GBK. Jadi kita kesini jalan-jalan. Nah, oke. Hari ini kita ketemu lagi dengan catatan harian Julia. Dan sebelum kita masuk ke topik yang akan ditanyakan oleh Dinda, kita ini sebenarnya ceritanya lagi nongkrong aja. Dinda pengen ngobrol. Oke, nggak apa-apa, mumpung ada kamera. Catatan harian Julia hari ini akan memberikan sesuatu yang seru. Mau tahu apa? Tunggu setelah ini ya. Oke, Dinda, kamu tadi tanya nih sama aku di kampus. Terus gimana sebenarnya, apa sih masalah kamu? Jadi tuh Bon, aku tuh takut banget. Karena aku udah pada nikah nih. Terus aku tuh, maksudnya aku udah dewasa, aku udah umur yang udah mau 22. Dan teman-teman aku udah pada nikah. Aku pun maksudnya merencanakan ke depannya. Jadi aku tuh masih problem sama pernikahan. Jadi aku masih rada-rada takut untuk menikah sih. Problem sama pernikahan, apa kamu ngelihat trauma dari teman-teman sekitar kamu, atau kamu punya traumatik dalam keluarga, atau ada yang menceritakan kamu hal-hal yang mungkin buat kamu tuh jadi kayak aduh nggak deh kalau nikah cepet-cepet gitu loh, gimana? Aku sih pertama ya traumanya tuh dari keluarga sih. Keluarga. Kenapa? Karena aku ngelihat dari tante aku, kakak aku, mereka tuh nikah yang hanya cuman untuk udah nikah aja gitu, tapi nggak ada kebahagiaan dalam keluarganya gitu loh. Nah terus aku juga ngeliat teman-teman aku yang masih, dia sama suaminya itu masih egois, terus belum mendewasakan diri, jadinya anaknya yang kena impact gitu. Kasihan anaknya, mereka cuman egois sama diri mereka sendiri, sibuk dengan pekerjaan mereka tanpa, maksudnya kita keluarga, kita menikah itu kan ya pasti punya anak dan pasti anak kita butuh perhatian kan. Jadi aku tuh rada-rada takut dan banyak juga teman-teman aku yang diselingkuhin gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih kepada traumatik dari lingkungan sekitarnya. Tapi tunggu dulu, nih nggak apa-apa ya, nih kaki saya agak tinggi, nih celananya karena habis olahraga. Jadi jangan sampai salah fokus ya. Jadi di sini aku ngelihat kamu sedikit merasa worry karena kamu melihat banyak contoh di sekeliling kamu, dan kamu melihat bahwa orang-orang terdekat kamu tuh melakukan pernikahan tidak untuk bahagia. Iya, benar. Dan yang lebih parah menurut kamu, anak-anak mereka akan menjadi korban karena orang tua mereka sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga anak itu berkembang dengan sendiri ya, seperti itu. Nah sekarang Dinda pengen tanyakan bahwa apanya nih, karena itu kan yang terjadi selama ini. Jadi Dinda pengen tanya di mana nih yang paling Dinda pengen tahu. Aku tuh lebih ke dapat pasangan sih. Jadi aku tuh maksudnya aku habis juga putus pacaran dan aku punya pacar juga yang toksik, dan aku tuh maksudnya pengen cari pengganti yang lebih baik gitu. Pertanyaannya, kamu ingin mencari pendamping yang lebih baik, atau kamu pengen tahu seperti apa sih pendamping yang lebih baik itu, atau pernikahan seperti apa? Jadi
kalau kita ngobrol panjang nih bisa 2 sesi. Tapi karena ini Dinda pertanyaannya agak-agak banyak, yang mana yang paling fokus? Aku lebih pengen tahu untuk dapat pasangan yang lebih baik untuk Caranya. Sebenarnya gini loh Dinda. Banyak hal yang terjadi yang kita dapatkan di dalam lingkungan terdekat, orang keluarga, saudara, teman ya. Semua itu mungkin menjadi pembelajaran buat Dinda sendiri, tapi tidak membuat traumatik buat Dinda. Karena gini, setiap kejadian di sekitar kita itu adalah sebuah pembelajaran yang mungkin itu menjadi kalau kita motivasi jadi lebih baik, inspirasi untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan atau yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kita tidak pernah tahu jodoh. Iya. Kita nggak pernah tahu takdir kita yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau berbicara yang bagaimana yang terbaik buat pasangan, mungkin dari kita pacaran, Dinda, masih bagus zaman sekarang. Kalian bisa pacaran sebebas mungkin, ya tanda kutip ya, bukan berarti bebas melakukan hal-hal yang tidak boleh menurut agama. Tapi bebas adalah berinteraksi bebas, waktunya pun kita bisa atur secara fleksibel, di mana ketemu pun juga kita bebas menentukan, karena orang tua zaman sekarang lebih modern dan lebih terbuka dalam hal-hal seperti itu. Itu yang perlu Dinda dan generasi sekarang syukurin dulu. Walaupun mungkin banyak orang tua juga yang menekan anak-anaknya untuk tidak boleh terlalu bebas berpacaran, tapi dalam sisi ini mungkin Dinda mempunyai sebuah keleluasaan untuk memilih pasangan. Nah, intinya sekarang yang perlu kita cari tahu adalah kalau zaman dulu kan semua harus dilihat Dinda, bibit, bobot, bebet itu kan sangat penting ya. Tapi kan semua itu kalau dibilang Bunda bilang tuh dia lebih kepada abstrak ya. Untuk menilai orang yang bibitnya bagus mungkin bisa lihat dari orang tuanya. Bobotnya mungkin bagaimana kemapanannya, ya kan? Nah, bebetnya ini yang kadang-kadang kita masih seperti apa, bagaimana. Ini semuanya kan bikin kita aduh, jangan sampai gue udah nikah sama dia nih kayak ada artis tanda kutip sekarang lagi berkasus kan. Artis itu kita lihat di dalam TV yang begitu mesranya, romantis, happy, pasangan cantik dan ganteng gitu ya, sampai kita ngeliatnya juga pada waduh cemburu gitu. Kayak muda-muda cemburu. Aku sebagai ibu-ibu juga kepengen anak-anak saya nikah seperti itu. Tapi ternyata di balik itu ternyata dia menemukan pasangan yang toksik, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang Dinda, pada dasarnya kalau kamu melihat perempuan, laki-laki itu gampang. Ketika dia mampu menghargai ibu, laki-laki yang mampu menghargai seorang ibunya, saudara perempuannya, dia akan berhati-hati terhadap pasangannya. Jadi kamu lihat, kalau mencari seorang pria itu bukan lihat bagaimana dia memperlakukan kamu. Karena kalau laki-laki memperlakukan kamu, itu pasti yang terbaik di saat dia ingin mendapatkan kamu. Tapi kalau kamu mau cari tahu kuncinya di mana kita bisa melihat kebaikan seorang pria, ketika dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Sama dengan kita mensurvei sesuatu. Kalau teman kamu bilang dia baik, baiknya kenapa? Dia perhatian, baiknya kenapa? Dia sangat sayang sama mamahnya gitu ya. Karena baiknya kenapa? Dia sangat memperhatikan saudara-saudaranya. Dari cara dia nge-treat keluarganya, nge-treat orang-orang di sampingnya. Ada plus minus memang karena kamu juga akan berbagi cinta dengan keluarganya. Tadi aku jelaskan tentang bagaimana dia bisa baik sama orang tua dan keluarganya. Itu menjadi sebuah pandangan jauh ya buat memilih pria. Dari jauh memperhatikan. Nah, tapi ternyata Dinda bertanya sama Bunda nih bahwa bagaimana mendapatkan laki-laki yang tidak toksik. Nah, sekarang aku nanya, pengalaman yang membuat Dinda berpikir bahwa pasangan Dinda itu adalah toksik dan harus dilepaskan. Kenapa? Di mana? Kalau aku kan udah punya 2 mantan yang pacarnya itu bukan bentar, tapi udah lama banget kan. Mantan aku yang pertama itu 3 tahun juga, dan ini baru aku putus pun juga 3 tahun. Mereka tuh hampir sama, semuanya tuh bener-bener males. Mereka terus abis itu nggak mau berusaha untuk bekerja. Terus abis itu juga mereka kasar di fisik juga, terus omongan juga kasar. Waduh, udah main fisik belum nikah sudah main fisik, no, itu udah dari jauh udah bilang no ya, seperti itu. Terus mereka juga kadang tuh masuk aku, mungkin kalau juga tadi jelasin ya, kalau misalnya
pria itu kalau yang baik itu kalau dia sayang sama ibunya. Kalau ini tuh dia sayang sama keluarganya, sayang sama ibunya, sampai dia nggak bisa bedain keluarganya itu jahat sama baik gitu loh. Jadi kayak misalnya keluarganya salah, dia belain gitu. Berarti dia produk dari keluarga yang memanjakan anak pria. Iya, dia produk dari keluarga yang terlalu memanjakan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki ini tidak dibuat dia matang secara mental. Mentalnya ini belum dewasa sesuai dengan umurnya. Jadi tertinggal dari usianya yang mungkin sudah seharusnya mengikuti usia yang 20 tahunan, tapi dia bisa menjadi anak yang mungkin masih a little boy terus ya, sehingga di mata dia keluarganya itu adalah segala-galanya, dan orang tuanya tidak pernah memberikan dia semangat untuk menjadi laki-laki yang lebih dewasa, tanggung jawab yang besar nggak diberikan oleh orang tuanya. Zona nyaman mungkin didapatkan keluarganya. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi Dinda, banyak cara untuk mengetes pria-pria itu perhatian sama dia. Karena perempuan itu seperti apapun dia, bila laki-laki mencintai perempuan, dia akan memperlakukan nge-treat kamu baik like a queen, ya. Selalu memperlakukan pasangannya itu seperti memperlakukan seorang yang istimewa banget, seperti seorang ratu, ya. Sehingga kalau kamu minta, walaupun kamu nggak neko-neko, mintanya sekedar bilang aku lagi nggak bawa kendaraan nih, boleh nggak kali ini kamu jemput aku, dan dia mau, berarti kan oke. Dan yang paling perlu kamu uji Dinda, karena hari ini kan saat ini orang kalau pacaran bisa di mana saja. Zaman dulu, zaman ibu kecil, udah kecil, itu nggak sama saat remaja kita nggak boleh pacaran di luar rumah, karena semua dalam pengawasan orang tua. Boleh pacaran, tapi pacarannya di ruang tamu. Nah coba, mungkin itu sangat jadul, tapi untuk menguji mental, kejentelan atau keberanian seorang laki-laki menghadapi situasi yang tidak sama dengan orang lain, biasanya bebas di luar, coba sekarang kamu ajak aku atau ngetes dia bahwa bagaimana kalau kamu sama aku nggak usah keluar deh, pacaran di rumah aku. Gue nanti ada papa kamu, ada mama kamu, ya nggak apa-apa. Ada kakak kamu, ya nggak apa-apa, pasti di ruang tamu aja. Jadi intinya kalau dia berani datang ke rumah kamu, dia berani mempertanggungjawabkan kamu apapun nanti, putus atau sambung, ya kan? Karena dia udah berani hadir ke rumah kamu. Itu satu. Kedua, memang hal-hal kecil kok, misalnya minta tolong. Sebenarnya laki-laki tuh harus tahu, perempuan tuh nggak minta banyak. Perempuan itu hanya meminta perhatian-perhatian kecil. Kalau itu bisa lolos, mungkin perempuan bisa melakukan 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat yang kamu tidak bayangkan bagaimana perhatian seorang yang cinta kepada kamu. Begitu. Nah, sekarang Dinda, saat ini harapan Dinda untuk mendapatkan pria, bagaimana sih maunya Dinda itu sebenarnya? Kita juga kasih bocoran sama laki-laki di luar sana yang muda-muda perhatian ya. Ini Dinda mencari cinta sejati. Jadi kira-kira seperti apa sih laki-laki idaman itu? Kalau aku sih sejujurnya dia bisa ngahamin dulu ya, karena maksudnya aku sekolah S1 dan mau masuk ke, maksudnya mau jenjang lebih tinggi, ya S2, dan pasti itu ada maksud kan dari aku. Jadi kampusnya ini adalah kampus S1-nya Dinda, dan dia akan menjadi S2 di Mustopo. S2 di Mustopo bagus ya? Menurut aku udah bagus banget sih. Ada berapa S2 di sana? Jadi kita iklan sedikit. Kalau S2-nya ada berapa? Ada nggak? Maksudnya ada fakultas apa saja? Terus kamu mau masuk apa? Kalau aku sih belum tahu, tapi aku pengennya S2-nya di Mustopo sih. Jurusan apa? Kalau sekarang tuh aku konsentrasinya advertising, paling aku ngambilnya tuh manajemen. Oke, berarti nanti kamu mengambil S2 ya. Karena mungkin di sini saat ini di Mustopo tuh S2-nya ada kebijakan publik, ada juga S2-nya Vkom, ya kan? Dan ada HI ya, ada HI. Jadi ya coba mudah-mudahan sih nanti teman-teman yang nonton juga tertarik untuk datang ke kampus kamu ya. Kali aja itu yang datang adalah jodoh. Iya. Coba tadi gimana? Ciri-ciri apa harapan kamu mendapatkan pria yang seperti apa? Dia bisa memahamin aku, dia nggak ngelarang aku untuk lebih maju gitu. Misalnya aku mau kerja sesuai yang sama apa yang aku inginkan gitu, yang aku harapin, yang udah aku cita-citain gitu. Terus abis itu dia juga gak kasar sih, gak kasar. Ya kalau kasar udah gak masuk kategori lah saya. Seperti apapun dia, mau tajir, mau ganteng, laki-laki
mau dia ganteng, mau dia tajir, apa dia sudah pernah main kasar sama perempuan, itu udah nggak masuk kualifikasi perempuan. Ya, ingat juga Dinda ya. Terus kalau misalnya kita lagi berantem, pasti ada ya di hubungan kita berantem, ribut, itu hal yang maksud aku pacaran aja kita udah ngerasain. Aku pengennya dia bisa ngertiin, kita omongin baik-baik. Terus habis itu yang satu lagi aku pengennya nyari yang setia. Oke, setia itu barang langka. Tapi kalau kamu dapat, intinya gini, pria setia itu untuk zaman sekarang mungkin batas toleransinya ada, karena mereka bergaul dengan perempuan juga banyak. Mereka juga berteman sama perempuan juga banyak, bertemu sama perempuan dari kalangan juga banyak. Intinya adalah dia bisa menempatkan Dinda yang terbaik dan membawa Dinda ke jenjang lebih serius. Kalaupun nanti jenjang lebih serius, nanti dia juga berteman sama perempuan, Dinda berikan sebuah batasan dan Dinda coba melebur ke dalam dunia, sehingga Dinda tahu dia kemana aja selama ini, dengan siapa saja, walaupun bukan berarti cemburu dan mencari tahu, enggak, hanya pengen tahu dunianya. Iya, saling terbuka. Ya, seperti itu. Karena kan pasti cowok kamu juga nantinya pengen tahu nih dia mau siapa aja di kampus, ya kan? Teman-teman Dinda ini yang cowok-cowok siapa aja. Sehingga kepercayaan itu terbentuk ketika kita saling membuka kita ini siapa dan siapa di sekitar kita. Begitupun Dinda. Seperti itu. Ini basic banget. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih Dinda ya. Kalau misalnya Dinda dapat yang di awalnya baik semuanya, tidak sempat pendekatan secara hari-hari, dan dapatnya itu mungkin kenalan sesaat, 3 bulan dan 6 bulan akhirnya Dinda cinta dan menikah. Di perjalanan ada hal-hal yang tadi Dinda punya persyaratan itu tidak terpenuhi. Apa yang paling fatal yang harusnya tidak ada? Oke lah, yang lain Dinda toleransi, mungkin toleransi A, toleransi B, toleransi C. Yang mana yang paling Dinda tidak toleransi? Gak paling toleransi sih kasar sih dong. Nah, dengerin ya. Kenapa kasar? Karena menurut aku ya, kalau cowok udah kasar satu kali, pasti dia bakalan tetap kasar untuk kedepannya. Betul. Itu menurut aku sih. Jadi sebenarnya laki-laki di luar sana, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang baik hati, yang keren-keren, yang kreatif-kreatif, yang tajir, melintir, apapun kalian, perempuan secinta apapun sama kamu, hargai, cintai, tempatkan dia seperti kamu menempatkan orang yang kamu sayangi selama ini, yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Seperti itulah kamu menghargai pasangan kamu. Dan ingat, tidak ada satupun perempuan di muka bumi ini yang mau disentuh dengan tangan ke seluruh tubuh dalam kondisi amarah. Jadi amarah yang paling cerdas adalah diam atau pergi tinggalkan istri kamu atau pasangan kamu, dan jangan bertatapan dan debat di depan, karena itu bisa membangkitkan emosional yang mungkin lebih parah lagi. Salah satunya boleh meninggalkan tempat, dan jangan pernah memaksakan untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan emosi. Jadi benar kata Dinda, untuk semua perempuan siapapun dia, banyak kasus terjadi ketika kalian emosi, sehingga yang paling banyak yang harus kita fokuskan adalah lebih kepada kesehatan mental. Kita akan bahas dan kupas lagi nanti tentang mental healthy dan tidak mental ill, ya. Kita bicara tentang mental healthy ya, bukan mental illness. Jadi kita berharap ke depannya pasangan-pasangan muda itu sebelum menikah yang perlu diperhatikan adalah satu, selain agamanya, selain bibit bobot bebeknya, tentu memang agama adalah hal yang paling mendasar. Tapi agama saat ini pun sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau ya, yang membuat merusak standar-standar keagamaan kita, sehingga memang kita melihat dari sisi satu aja nggak bisa. Selain doa yang kuat dari pasti kita, misal Dinda berdoa sama orang tua untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Kalau Dinda sudah berdoa, sudah memohon sama Tuhan dan dikirimkan seorang laki-laki, adanya seperti itu adalah jawaban dari doa. Baik buruknya dia kembali kepada dia, karena kamu datangkan dia dari doa. Jadi jangan lupa berdoa. Jadi kalau nanti dapat yang buruk, serahkan kembali kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah memohon yang terbaik. Tapi kalau yang datang adalah orang-orang yang masih toksik buat saya kembalikan kepada Allah. Bagaimana akhirnya? Ya, jangan pernah lupa berdoa, karena kita nggak pernah tahu pasangan kita nanti yang datang seperti apa.
Oke, tapi jangan tuh sarapan ya. Iya Bunda. Pasti ada yang mau sama Dinda yang cantik nih. Dan kalau cari Dinda gampang, cari di Universitas Profesor Dr. Mustopo. di mana tuh? Di Jalan Hang Lekir 1. Sama nih. Juga Mustopo. Hari ini kita pakai kaos Mustopo. Buat teman-teman catatan harian Julia, jangan lupa subscribe, like, and Komen. Tahu teman-temannya dan datang ke sini untuk bisa dialog dengan kita lagi tema-tema menarik apapun, dan berikutnya kita akan masuk ke dalam tema mental healthy. Sampai ketemu lagi catatan harian Julia berikutnya. Salam cinta. Salam cinta. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.